Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya dari angkatan 15 dengan NDH 34 atas nama Yofi Irfan Vivian akan membahas mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik intinya adalah memberikan bantuan kepada orang lain dengan tujuan tercipta kepuasan dan keberhasilan. Nah, sebagai ASN, kita adalah pelayan publik dan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah sudah mengatur ASN dalam melayani publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan dan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi tugas kita sebagai ASN sudah diatur undang-undang. Sebagai ASN kita ini pelayan. Tadi saya sudah katakan, pelayan itu hamba yang mengabdi ke tuan maupun puannya. Tuan puannya nyuruh apapun, sebagai hamba kita wajib melakukan dengan tujuan tuan dan puan senang atas apa yang kita lakukan dan terpenuhinya kemauan tuan dan puan. Sama dengan halnya kita sebagai ASN, kita adalah hamba. Siapa tuan dan puannya? Mereka adalah masyarakat. Kita sebagai ASN harus menjadi hamba yang baik untuk masyarakat. Contoh, sebagai dosen kita harus menjadi pelayan yang baik untuk mahasiswa. Dosen wajib memberikan hasil kerja siapa? Kerjanya dalam bentuk tulisan, bisa berupa RPP, RPS. RPP dan RPS itu diserahkan kepada atasan kita atau kaprodi sebagai wujud atau bukti kerja kita. Bisa juga menunjukkan hasil absensi kelas, karena di situ ada tanda tangan mahasiswa dan dosen. Dari absensi kelas bisa menjadi bukti bahwa kita sudah mengajar. Nah, misalnya saya dan teman-teman dosen sebagai pengajar di Prodi Etnomusikologi Unmul mengajarkan musik tradisi secara praktek dan teori. Di Etnomusikologi Unmul, belajar musik tradisi bukan hanya dari praktek saja, tetapi dari perspektif antropologi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Dari sini bisa menambah cinta musik tradisi, bahkan budaya yang ada di Indonesia. Dengan kita belajar musik tradisi, itu menambahkan kuantitas dan kualitas kita mencintai Indonesia. Sebagai dosen yang tentunya pelayan mahasiswa, kita harus adil tanpa membeda-bedakan mahasiswa. Berperilaku baik dapat kita lakukan dengan cara mengajak berdiskusi bersama mahasiswa-mahasiswa di luar jam perkuliahan, lalu ngajak nongkrong bersama sambil diskusi tentunya. Nah, sikap humble ini yang kita lakukan terhadap mahasiswa mampu menjadikan contoh yang baik bagi mahasiswa.
sehingga mahasiswa menjadi lebih dekat dengan dosennya. Dan secara psikologi, mahasiswa akan lebih mudah menerima pembelajaran atau materi pembelajaran. Dosen pun wajib merefleksikan diri untuk menjadi lebih baik. Hal ini supaya kita mampu memberikan hal yang lebih baik kepada mahasiswa. Contohnya, ketika setiap akhir semester kita memberikan kertas untuk mempersilahkan mahasiswa memberikan kritik dan saran terhadap kita. Misalnya mengkritik cara mengajar kita berbicara terlalu cepat. Sarannya agar diperlambat supaya setiap mahasiswa mengerti dan tahu materinya dengan jelas. Lalu apa yang kita lakukan? Semester berikutnya kita akan memperbaiki diri dengan memperlambat bicara kita saat mengajar. Nah, sebagai dosen pun kita harus menjadi contoh yang baik. Paling mudah memberikan contoh yang baik adalah menjadi dosen yang on time. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara datang tepat waktu dan selesai juga tepat waktu saat mengajar. Sehingga kita mampu menjadi contoh yang baik bagi mahasiswa. Saat awal semester, biasanya kita wajib merencanakan atau membuat RPP dan RPS. Tetapi sebelumnya kita mencari materi yang cocok, buku-buku yang pas untuk materi yang akan kita ajarkan. Kita perlu merencanakan semester ini mau ngajar apa ya, buku apa yang cocok ya. Nah, lalu kita susun secara baik dari pertemuan pertama hingga ke-16 di RPP dan RPS. Ketika perkuliahan aktif, kita menerapkan RPP dan RPS tersebut. Ya oke lah, pasti ada beberapa materi yang kurang cocok atau pengajaran materi tidak sesuai RPP dan RPS. Nah, kita sebagai dosen perlu merefleksikan diri untuk melihat kekurangan pembelajaran di setiap semester. Ya perlu diingat, meskipun kita dosen, tapi kita bukan Tuhan yang selalu benar. Jadi, kita pun melakukan pembenahan dan perbaikan. Di semester depannya, apa yang sudah kita rencanakan di akhir semester dengan perbaikan-perbaikan, kita pun perlu rencana untuk mengulang apa yang salah, kurangnya di mana. Nah, untuk memperbaiki kesalahan di semester sebelumnya. Bisa juga dalam perbaikan RPP dan RPS, kita berdiskusi dengan dosen lain di satu prodi etnomusikologi Unmul. Tetapi bisa juga kita diskusi dengan teman-teman kita yang bekerja menjadi dosen di etnomusikologi Unmul, di prodi maupun di fakultas, seperti teman-teman di ISI Jogja, ISI Solo, IKJ, USU. Karena etnomusikologi di Indonesia hanya ada di 5 tempat atau universitas atau institut, yaitu ada di 3 pulau, Pulau Jawa, Kalimantan, dan satu lagi di Sumatera, yaitu ISI Solo, ISI Jogja, IKJ Jakarta, USU, dan Universitas Mula Warman. Kita sebagai dosen harus mampu menjadi baik guna menjadikan mahasiswa kita lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.